Hah, Kenapa ya suami tuh kayaknya nggak peka ya gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau kita minta supaya pasangan kita untuk peka? Bisa banget. Tapi kita sebagai perempuan atau sebagai istrinya harus menyadari bahwa tingkat kepekaan dan perhatiannya laki-laki itu berbeda dengan perempuan ya. Jadi basicnya harus tahu dulu. Karena kadang-kadang kalau kita menuntut sesuatu yang memang dari basicnya aja udah berbeda, yang ada kita kecewa. Kenapa? Karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terus kita harus gimana dong istri ya biar suami kita nih ada pekanya. Yang pertama kita harus ngomong aja beneran deh. Tapi cara ngomongnya ada tipsnya. Tipsnya apa? Laki-laki itu seneng visual ya. Jadi kalau ngomong sama suami, walaupun suami kita sendiri, buatlah kita yang nyaman dan enak buat dilihat. Jangan ketika ngomong nih kita pakai daster, untul-untulan rambutnya ya, kemudian mukanya berminyak. Akhirnya suami lebih fokus dengan visualnya kita. Jadi bukan berarti harus yang kita dandan abis-abisan sih, enggak. Tapi seenggaknya kita enak buat dilihat walaupun kita ada di rumah. Kenapa? Tujuannya biar suami memahami. Kedua, pada saat ngobrol dengan laki-laki harus ada eye contact. Sayang lihat aku dulu dong, sayang aku tuh capek banget. Boleh nggak nih anak sehari ini sama kamu? Nggak sehari deh, 2 jam aja, aku mau istirahat. Dan itu dilakukan dengan rasa yang kita miliki ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, ngomongnya jangan panjang-panjang. Karena ingat, tadi laki-laki dia berpikir dengan akal dan logika. Maka dia akan mengambil biasanya yang ujung-ujungnya aja tuh. Jadi kita jangan ngomel-ngomel. Kalau pakai ngomel-ngomel makin dia nggak ngerti apa yang kita inginkan. Jadi langsung aja ngomong, sayang aku capek, boleh ya kalau sekarang aku minta aja 2 jam ini pegang adek, bunda mau istirahat dulu sebentar aja. Laki-laki lebih paham dan biasanya laki-laki lebih senang. Kenapa? Karena kita membutuhkan dia, dan rasa membutuhkan tuh laki-laki senang loh, karena dia sebagai seorang pemimpin, dia senang kalau anggotanya, yaitu kita ya, merasa membutuhkan suami di momen-momen tertentu. Jadi tentang komunikasi, tentang bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita. Jangan diduluin ngomelnya, jangan diduluin nyerepet bawelnya, sehingga laki-laki nggak ngerti maunya istri saya apa sih, sehingga akhirnya komunikasi menjadi keras. Jadi semoga rumah tangganya baik-baik aja ya. tuh kan, betul apa yang disampaikan oleh ahlinya, bahwa dampaknya sungguh luar biasa ketika kita berani menceritakan mengenai level emosi kita kepada suami. Karena akan muncul lebih mencintai dan ada persahabatan yang rasanya akan mendekatkan dua jiwa. Mulai sekarang kalau mau bicara dengan suami, supaya nggak kemana-mana bicaranya dicatat dulu, supaya ada rencana. Manusiawi lah kalau emosi sedang tidak baik-baik saja, bukan robot. Marah boleh nggak? Boleh, tapi pilih-pilih dong kata-kata marahnya. Ngamuk boleh nggak? Boleh, tapi pilih-pilih sikapnya. Jangan bikin luka batin buat orang lain dan bingung menebak-nebak apa yang terjadi di kita. Yuk kembali cerita ke pasangan.